Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Ila hadratin jamil ulama wa asyhadu salim fi hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam Syaikhul Qadir Al-Jilani Al-Baghdadi wa arwah jamil ulama wa asyhadu salihin wa khususan Syekh Abdullah Mas'ud Al-Surab wa Syekh Muhammad Mahmud Mas'ud wa muallif hadzal kitab wa jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat khususan ahli hadhil madrasah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan petunjuk kepada kita semua sehingga atas izinnya kita dapat berkumpul bersama dalam pertemuan rutin majelis kajian tafsir surah Yasin tanpa mendapati halangan satu apapun. Semoga pertemuan kita dalam majelis yang baik, tempat yang baik, serta niat yang baik mendapat rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga memberikan kemanfaatan kepada kehidupan baik di dunia terlebih di akhirat. Salawat beserta salam semoga kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan barokah syafaatnya min hadisa ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu, sebelum kita memulai kajian kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita dengarkan dulu ayat-ayat yang nanti akan kita pelajari bersama dari surat Yasin. Kepada beliau Bapak Mahmud Syarif SPDI dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Bapak Mahmud Syarif SPDI telah membacakan salah satu ayat dari surat Yasin dengan suara yang menyejukkan sekali. Semoga nanti apa yang kita kaji, kita belajar bersama memberikan kemanfaatan kepada kita semua. Amin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Secara harfiah atau secara pemanaan dengan bahasa Jawa, wa ja'alna lan dadiake kita min baini aydihim saking ngarepe kaum sadan ing buntu
wa min khalfihim lan saking burine kaum saddan ing buntu fa ghasyainahum mongko nungkebi ingsun ing kaum fahum mongko utai kaum iku la yubsiruna ora padha ningali sapa kaum. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah informasi kepada kita semua. Salah satu bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala adalah pertolongan yang berupa pertolongan gaib. Dan ini akan terus relevan, akan terus terjadi sampai kapanpun. Artinya ketika seseorang pada posisi tertentu terjepit problem masalah, maka nanti Allah akan memberikan pertolongan sebagaimana yang kemudian menerpa pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai contoh di sini Allah berfirman, maka aku menjadikan dari arah depan mereka sebuah tutup dan dari arah belakang mereka, sehingga tutup itu meliputi segala arah bagi mereka, sehingga mereka para kaum tidak bisa melihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perlu kita ketahui di dalam tafsirnya disebutkan nuzilat hadhil ayatu fi riwayatin fi haqqi Abi Jahal wa sahibihi min Bani Mahzum wa dzalika anna Aba Jahlin halafa la in ra'aitu Muhammadan yusalli la ardakhanna ra'sahu bil hajar fa'atahu wa huwa yusalli falamma rafa'al hajara sallat yadahu ila unukihi walasiko al-hajaru biyadihi falamma ada ila ashabihi wa akhbarahum bima ra'a saqata al-hajaru faqala rajulun min Bani Mahzum ana aqtuluhu bihadzal hajar fa'atahu wa huwa yusalli fa'arada ayyarmiya bil hajar fa'amallahu ta'ala basarahu. Jadi salah satunya di sini ayat ini diturunkan berkaitan dengan sebuah peristiwa. Dalam sebuah riwayat di sini disebutkan bahwasanya suatu saat Abu Jahal dan salah satu temannya dari Bani Mahzum ini mereka berkata, Abu Jahal ini bersumpah, saya bersumpah kalau saya melihat Muhammad sedang sholat, saya akan menimpanya, saya akan merusaknya dengan batu ini, saya akan menimpa kepala Nabi Muhammad dengan batu ini. Kemudian betul Abu Jahal ini mendatangi Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad melaksanakan sholat di samping Ka'bah. Ketika kemudian Abu Jahal ingin melaksanakan rencananya, yaitu mengangkat batu untuk ditimpakan kepada kepala Nabi Muhammad, maka apa yang terjadi? Pertolongan Allah saat itu juga datang berupa tangan Abu Jahal tidak bisa digerakkan, salat bahasa Jawa jempe tidak bisa bisa digerakkan, bahkan ini sampai kepada lehernya. Bahkan di situ batu yang akan dibuat menimpa Nabi Muhammad ini, batunya menempel di tangannya Abu Jahal, tidak bisa dilepas. Dan ini adalah pastinya suatu peristiwa yang di luar nalar, kan? Di luar nalar. Memang banyak hal di dunia ini yang tidak bisa diterima oleh nalar atau akal. Kenapa? Bukan masalahnya peristiwanya tersebut. Memang peristiwa itu ada yang harus diterima oleh hati atau keimanan, ada juga peristiwa itu yang porsinya memang diterima oleh akal. Sesuatu yang harus diterima oleh hati maka tidak bisa akal ini menerima. Kenapa? Karena saking terbatasnya akal, gitu ya. Karena akal itu kan mesti cara hitungannya yang logis-logis saja, 1 tambah 1 2, gitu ya. Tapi ternyata di dalam dunia ini kan banyak sekali. 10 diambil 1 jadi 19 ya. Banyak gitu. Contohnya adalah ketika kita bersedekah misalnya. Bersedekah itu kan 10 diambil 1 bukan malah 9 tapi 19, karena yang 1 akan dilipat gandakan jadi 10. Itu namanya akal sudah nggak jalan lagi sudah seperti itu. Sama halnya dengan peristiwa ini. Jadi ketika Abu Jahal ingin mengeksekusi berupa melemparkan batu yang sudah dia bawa ditimpakan pada Muhammad, maka apa yang terjadi?
Allah menjadikan tangannya tidak bisa bergerak saat itu juga. Bahkan batunya ini kemudian menempel kepada tangannya Abu Jahal. Setelah itu kemudian Abu Jahal pulang masih dengan membawa batu tersebut, pulang menemui sahabat atau teman-temannya dan memberikan berita terhadap apa yang dia alami di Maro'ah Saqatal Hajar. Kemudian saat itu juga setelah menceritakan, tadi ketika saya mau melempar ternyata malah tangan saya nggak bisa digerakkan, batunya malah menempel. Setelah diceritakan, batunya kemudian terlepas. Terlepas. Kemudian salah satu seorang laki-laki dari Bani Makhzum berkata, aku yang akan membunuhnya dengan batu ini. Kalau Abu Jahal gagal membunuh Nabi Muhammad, maka aku yang akan membunuh Muhammad dengan batu ini. Wa huwa yusolli, dia dalam kondisi sedang bersolat. Betul. Kemudian dia merencanakan ketika Nabi Muhammad akan sedang sholat, salah satu orang dari Makhzum ini merencanakan akan melempari Nabi Muhammad dengan batu tersebut. Yang diarah adalah kepalanya. Moga-moga. Apa yang terjadi? Dia tidak mengalami peristiwa seperti yang dialami Abu Jahal. Batunya tidak lengket, tangannya tetap masih bisa tangannya masih bisa digerakkan, tapi dia mengalami hal yang lebih parah, yaitu apa? Matanya dibutakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tangannya bisa bergerak, batunya nggak lengket, tapi matanya dibutakan. Gusti Allah itu mengambil pandangan mudah sekali gitu. Pandangan kita, maka kita ini anggota tubuh yang ada ini ya memang miliknya bersifatnya majazi gitu. Bukan hak milik tapi hak pakai sebenarnya. Hanya bisa mengklaim saja gitu. Buktinya ketika Allah akan menghilangkan fungsi-fungsinya itu mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah. Dan ini menjadi salah satu bentuk pertolongan Allah kepada siapa? Nabi Muhammad. Faja'ala yasma'u sautahu alaihi salam. Kemudian orang ini mendengar suaranya Nabi Muhammad, tapi dia tidak bisa melihat Nabi Muhammad. Akhirnya apa? Ya gagal otomatis. Orang situ mata ini malih, gitu. Tadi Abu Jahal pengen menimpa kepala Nabi Muhammad, batunya lengket, nempel di tangan. Nah sekarang yang satunya batunya nggak nempel, matanya nggak bisa melihat. Kemudian faraja ila ashabihi falam yarahum hatta naduhu faqalu ma sana'ta. Bahkan dia kembali ke teman-temannya masih dalam kondisi buta. Dia tidak bisa melihat sehingga dia berteriak-teriak. Kemudian faqalu ma sana'ta. Kenapa kamu berteriak seperti itu? Qala ma ra'aituhu walakin sami'tu sautahu wa hala bainihi wa bainahu syai'un kaihatil ajal. Yang fahu bi dzambihi law tanautu minhu la akalani wa badzalik. Kemudian dia berkata, saya bisa mendengar suara Nabi Muhammad, tapi saya tidak bisa melihat Nabi Muhammad. Karena apa? Karena ada sesuatu di antara aku dan Nabi Muhammad yang menghalangi pandangan saya. Bahkan di sini diibaratkan seperti halnya ada sapi kecil, pedet, gitu, anak sapi yang menghalangi pandangan saya. Bahkan seandainya saya mendekat, dia akan melukai saya dengan ekornya. Bahkan dia di sini tidak hanya itu, laudanautu minhu la akalani. Bahkan dia akan memakan saya. Wah, dia jadi ketakutan. Wa ba'da dzalik, setelah itu apa yang terjadi? Kullama arada Abu Jahal Muhammadan sallam la yaqiru ayyarahu. Itu juga zaman dalam sebuah riwayat lain disebutkan Abu Jahal mengulangi lagi tidak bisa melihat siapa? Nabi Muhammad. Itu salah satu asbab an-nuzul dari ayat yang tadi telah kita bacakan. Jadi memang kita memahami Al-Quran itu harus kompleks ya. Kalau di dalam Al-Quran kita mengenal asbabun nuzul. Nanti kalau dalam bidang hadis ada yang namanya asbabul wurud. Seperti kalau dalam kitab Kifayatul Akhyar, di sana ada salah satu contoh asbabul wurud ya. Ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha atau Siti Fatimah radhiyallahu anha matur kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, mewakili atau membawa aspirasi para
perempuan, ya Rasul, bagaimana kami ibadahnya sementara kami sedang haid, sholat kami bagaimana, puasa kami bagaimana? Dan Rasulullah ngendikan, dan ngendikan Rasul itu diabadikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah yang berbunyi, kunna nu'maru biqada'i syami wala nu'maru biqada'i sholati. Okay? Itu namanya asbabul wurud. Kami diperintahkan untuk mengqadha puasa, tapi tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat. Kenapa demikian? Ternyata para ulama meneliti, misalnya kalau seandainya orang yang haid itu disuruh mengqadha sholat, lumayan. Misalnya 15 hari itu ping 5 kan lumayan gitu. Saya pernah dulu ada orang meninggal kemudian rawuh di pondok itu meminta kambile, kan ada dua solusi ya. Bisa ada orang meninggal dunia bisa fidyah atau diqadha sholat. Itu ada sing meminta untuk mengqadhakan sholat dari si mayit. Cuma dapat bagian berapa mohon wah capeknya gak karuan. Karena itu hanya sudah lama. Bayangkan kalau kemudian peristiwa itu 15 hari kali 5 kok rutin. Nah, maka kemudian Rasulullah melihat seperti itu tidak memberatkan umatnya, maka perempuan yang sedang haid ini tidak diperintahkan mengqadha sholat. Tapi kalau puasa Ramadan diperintah untuk mengqadha. Kenapa? Karena pelaksanaannya juga sangat jarang, dan itu tidak kemudian menjadi sebuah dalil yang menafikan tentang qadha sholat secara umum. Itu namanya perlunya kita memahami sebuah perintah baik hadis ataupun Al-Quran itu secara lebih umum, secara bekal yang lebih umum sekali. Kemudian diriwayatkan juga wa fi riwayatin, kalau tadi salah satu asbabun nuzulnya nuzilat hadil ayah fi ta'ifah min Quraisy wa dzalika anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa dzalika anna nabiyya sallallahu alaihi ashabihi kanu jalisina yauman inda babil Ka'bah faqalat Quraisy ta'alau ana akhidun ngeten nggih napa niku nakhudhu ya Allah ta'alau nakhudhu Muhammadan wa ashabihi wa nadhhabu bihim ila Jabal Abi Kubaish fanaqtulu Muhammadan wa ashabihi wa man la yarda dinahu nakhla ya Allah nakhala sabilahu wa illa fanaqtulu kulahum wa ba'da hadil musyawarah ittafaqu wa atau ila Muhammadin sallam faja'alahu ta'ala baina aydihim saddan wa min khalfihim saddan lam yarau Muhammadan wa ashabahu. Dalam sebuah riwayat ayat ini juga diturunkan berkaitan dengan peristiwa, yaitu sebuah kelompok dari kaum kafir Quraisy. Mereka yaitu di situ disebutkan bahwa ketika Rasulullah SAW sedang duduk bersama para sahabatnya di pintu Ka'bah, maka kemudian orang Quraisy berkata, mari ke sini, kami sudah membawa Muhammad beserta teman-temannya dan kami akan membawanya ke gunung Abi Kubaish untuk kita untuk kita bunuh di sana Muhammad beserta sahabat-sahabatnya. Dan barang siapa tidak rela dengan agamanya, maka dia harus membebaskan atau melepaskan agama jalannya, tidak menghalangi gitu. Kalau tidak, maka orang tersebut juga akan ikut kami bunuh. Jadi ya memang konsekuensi istimewa ya dalam sebuah keputusan yang diambil itu memang istimewa. Jadi termasuk Rasulullah SAW ini kalau kita lihat sekarang, kalau kita melihat Rasulullah tidak secara komplit, memang kemudian yang kita lihat hanya kabar senangnya saja, Rasulullah sukses kemudian. Tapi kalau kita melihat perjalanan Rasulullah seperti ini, ya nyawanya terancam berulang-ulang. Gitu. Nyawanya terancam niku berulang-ulang, tidak hanya 1-2 kali gitu. Nyawa Rasulullah terancam, bahkan tidak hanya Rasulullah, sahabatnya, keluarganya. Jadi kalau memang kemudian orang baik kemudian kebanyakan kan ngenten ya. Orang sekarang itu karena seperti yang disabdakan Rasulullah itu kan di akhir zaman nanti di Muhtadul Hadis itu
yang menjadi ukuran agama dan dunia seseorang adalah dinar wa dirham itu ya misalnya. Sehingga orang itu akan mudah sekali mengatakan santri, kiai sing nang kono kuwi duwite akeh, santri akeh berarti sukses kiai gitu. Gitu ya. Maksudnya kiai sing top misalnya gitu kan kebanyakan kiai. Utawa orang juga melihat orang lain, kita juga seperti itu. Ada orang yang bergelimbangan harta, wong sing duwite akeh wong sing sukses. Karena memang akhir zaman itu sekarang patokannya adalah itu. Oleh Rasulullah memang sudah dingendikake seperti itu. Gitu. Rasulullah ngendikake akhir zaman itu yang menjadi ukuran kesuksesan dunia dan akhirat agamanya seseorang adalah dinar wa dirham. Walaupun kita juga ada sesuatu yang menarik. Manajemen kolbu itu sangat menarik sekali. Saya pernah mendengar seperti ini dawuh. Ketika kita melihat agar kita husnudzon, ada orang berilmu, apalagi dia berpengaruh, seorang kiai kok kaya, itu juga kita sudah merajuk kemudian wah ini hubud dunia ini belum tentu. Karena apa? Manajemen kolbunya beda dengan kita. Kenapa? Saya pernah dengar sendiri, kalau ada orang mau menawari kamu tanah, kamu pas punya uang dibeli. Untuk apa? Untuk penambahan jariah buat anak-anakmu. Nah ini manajemen ini apakah orang umum ada yang seperti itu? Tidak ada. Gitu. Jadi beliau itu ibaratnya mendapat titipan banyak itu, manajemen hatinya apa? Agar kelak beliau meninggal setelah diberikan kepada keturunannya menjadi jariah. Beda dengan orang yang motifnya atau tujuannya murni dunia. Jangankan model jariah yang diberikan saja alot itu aslinya. Mewariskan kepada anaknya mawon dengan cara yang alot. Kok umpama ora mati ora digawe kira-kira. Karepe ati kene wae, gitu. Ya beda betul itu. Beda banget. Gitu. Nah, orang-orang yang berilmu itu manajemennya memang istimewa. Jadi ketoknya bergelimang harta tapi hatinya seperti itu. Jadi ketika dia punya banyak uang, banyak materi, media jariahnya akan lebih banyak. Nah, itu contoh. Jadi berarti sekarang seandainya kita kaya bagaimana? Ya harus, tapi manajemen niatnya harus baik. Ngenten. Gitu. Nah sekarang kan banyak tuh orang yang sugih yang direbutan karena manajemennya enggak benar manajemennya. Nah, orang-orang semua senang itu diberikan jariah kan ngenten. Ya Allah. Itu beda nggih. Sebagaimana niki wong biyen niku kita melihat suksesnya Kanjeng Nabi ya hanya dari cerita-cerita penak. Ternyata Kanjeng Nabi secara kehidupan ya seperti ini. Tidak ada seorang rasul Nabi kok mulus, tidak ada nggih. Enten mboten? Tidak ada. Cerita Nabi Rasul mulus itu tidak ada. Bahkan dalam sebuah kenapa kok kemudian di dunia dibuat semengerikan ini dengan berbagai macam potensi kehancuran, potensi kematian, potensi sakit agar kita nggak kerasan sebenarnya. Sebenarnya kenapa ben digawe ben ora kerasan gitu. Kita itu ben ora kerasan banget. Wong kita buktinya gelem ora gelem ngaku tidak ngaku kita sebenarnya kerasan. Jadi buktinya kerasan apa merasa sebentar. Itu salah satu ciri kerasan itu merasa sebentar. Seperti misalnya jenengan berkunjung ke sebuah tempat. Nggak kok nang kono itu hati jenengan ora kerasan, mbok sak jam rasane sak uwen-uwen. Tapi nek kerasan mbok sedina rong dina, kok diserak Bali ki gitu. Sama orang di dunia ini bukti kerasane gitu. Apa jenenge mbok itu alasannya karena kesibukan duniawi, tapi intinya kerasan di situ. Nek kerasan ki ora kerasan kan ora iso aktivitas menang-menang nggih. Maka dibuat dengan macam-macam ben agar tidak kerasan sebenarnya. Nah, artinya sama, kita nanti juga akan mendapat ujian selevel masing-masing, gitu. Otomatis kan kalau Kanjeng Nabi ngendika itu ujian itu yang paling berat adalah para rasul, para nabi. Kemudian orang-orang yang di bawahnya para sahabat, tabi'in. Dewi yang paling bawah sana saja sudah merasa paling berat, gitu. Padahal cara tingkatannya ujiannya adalah ujian yang paling itu ya, udah kira gitu. Ujiannya betul. Insyaallah. Nah kemudian di sini fanaktulu Muhammadan masubala. Iya. Intinya kemudian di sini Nabi Muhammad betul-betul mengalami
ujian pembunuhan sangat banyak sekali. Akhirnya mereka bermusyawarah untuk mendatangi Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya. Kemudian Allah memberikan benteng-benteng sehingga mereka tidak bisa melihat Nabi Muhammad SAW. Wa fi riwayatin nuzilat al-ayah fi akil musyrikin wa dzalika annahum kanu mustami'ina fi majlisin wahid minhum faqala ba'duhum fi haqqi Muhammad alaihi wasallam syai'an qala in ra'aitu Muhammadan fa'altu kadza wa kadza faja'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa qama indah wa qara'a surat yasin ila qaulihi fahum la yubsirun wa ba'da dzalik akhadha an-nabi sallallahu alaihi wasallam qabdatan minat turab wa rama ila wujuhim wa lihamihim fadhahaba min bainihim falam yarauhu wa hum yanquduna turab an wujuhim wa lihamihim wa yaquluna wallahi ma ra'aynahu wa ma sami'na sautahu alaihi salatu wassalam. Jadi ayat ini pernah juga oleh Rasulullah SAW disebutkan orang-orang kafir Quraisy, orang musyrik sedang berkata, kalau saya ketemu Muhammad, saya akan melakukan ini. Artinya membahayakan diri Nabi Muhammad, gitu kan? Kemudian saat itu Rasulullah lewat. Rasulullah kemudian datang menggenggam segenggam debu atau pasir kalau di sana. Kemudian membaca ayat tadi, ditiupkan, ditebar-tebarkan sehingga mereka tidak bisa melihat. Pernah saya mireng itu, kalau kita belajar membaca kitab tanpa ada dawuh muni ajas tukum itu otomatis gitu. Karena belajar itu sudah sama dengan misalnya dengan belajar dengan siapapun kok tentang doa-doa ini otomatis tidak perlu ada istilah muni ajas tukum gitu. Ini sudah perlu pada dengan hal ini. Jadi para ulama-ulama dulu ya gini modalis tunggal di samping percaya nggih mantep. Karena kebanyakan orang percaya nih nggak mantep, itu banyak sekali. Percaya nih orang mantep, gitu. Buktinya, kemudian ketika mendengar sesuatu ini masih ada opo iyo, gitu. Apakah bisa? Apakah seperti itu? Dan ini menghantui kita. Jadi percaya tapi orang mantep nih bahaya nih, gitu. Jadi, gimana? Maitu, gitu. Nah isoyo, mau seperti itu. Jadi ini maka yang paling mahal adalah mantep niku. Buktinya dulu ketika Nabiullah Isa alaihissalam niki kemudian di depan para Hawariyun berjalan di atas di atas air, kemudian para Hawariyun berkata, kok bisa seperti itu? Apa jawaban Nabi Isa? Seandainya ada keyakinan dalam hatimu walaupun seberat rambut, kamu bisa seperti itu. Ya, jadi walaupun ada keyakinan di dalam hati walaupun seberat rambut kamu bisa seperti itu. Namun demikian, padahal cara logika, cara keilmuan kita kan logis, gitu. Cara keilmuan kita digabungkan dengan tauhid kan logis. Misalnya air tidak bisa menenggelamkan kecuali dengan izin Allah. Itu siapa yang akan membantah? Gitu. Api tidak akan bisa membakar kecuali dengan izin Allah. Siapa yang akan membantah? Tidak ada. Ini kan tidak mantep. Mengakui membenarkan yang buatan mantep lah, ini faktornya. Faktornya di situ. Sama terhadap hal seperti ini. Maka jangan heran ketika kita mendengar banyak orang berkata doanya sama. Tapi kok beda ya? Lagi beda, gitu. Doanya yang dibaca sama, ini kok beda ya? Ya karena faktornya itu, gitu. Faktornya adalah itu. Jadi tidak hanya perlu percaya, tidak hanya benar, tapi harus dibandingkan dengan yakin. Ngerti nggih? Nah kemudian ayat selanjutnya wasawaun alaihim a'anzartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Nggih. Innama tungziru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Nggih. Wasawaun alaihim a'anzartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Wasawaun lan iku padha alaihim tetep ing atase kaum a'anzartahum ana ta meden-medeni sira ing kaum am lam tungdirhum
utawa ora meden-medeni sira ing kaum la yu'minuna ora padha iman sapa kaum innama tungziru angin mestine meden-medeni sira man ing wong ittaba kang manut sapa man adzikra ing zikr ai Al-Qur'an wa khasyalan mati sapa man Ar-Rahman ing zat kang welas asih bil ghaib ing dalam tingkah samar fabasyirhu mongko bebungau sira ing man bimaghfiratin klan pangapura wa ajrin lan ganjaran karimin kang mulya utawa agung saged dimane ngaten. Jadi memang napa jenengane kemudian oleh Gusti Allah teng mriki diberikan sebuah kelonggaran sing melegakan hatine Kanjeng Nabi Muhammad. Memang kebanyakan kita itu kan kayak idealis, gitu. Kita itu kan idealis. Ketika kita punya teori A, gitu. Misalnya kita seorang guru lah misalnya, kita sebagai posisi guru, kita sudah belajar teori A untuk menyampaikan materi, gitu. Kira-kira pakai teori A, mesti muridnya kok pinter-pinter, gitu. Jadi kita kan kebanyakan setelah itu diterapkan ternyata kok tidak berhasil. Kok ya tetap ije. Ngene misalnya. Kemudian kita kecewa. Ngono loh. Kebanyakan gitu nggih. Kemudian kita kecewa. Nah, maka sebenarnya kita harus ingat seperti ini, nggih. Jadi ibaratnya memang Nabi Muhammad pun sama. Nabi Muhammad itu sebatas menyampaikan, sebatas mengajak. Adapun kemudian mereka merespon ajakan itu atau bahkan mereka menerima ajakan itu sudah bukan wilayahnya Nabi Muhammad gitu. Seperti sami gitu. Artinya sebenarnya kalau kita menyadari ngeten niku tidak ada siapapun yang gagal ketika telah menjalankan kewajibannya secara profesional gitu. Proporsional dan profesional itu kuncinya. Nek proporsional atau orang profesional nggih kurang. Profesional orang proporsional misalnya over misalnya untuk malah kurang ini tidak akan mendapatkan hasil. Jadi dua niku. Maka yang dinilai niki, yang dinilai adalah usahanya. Nah hasil bukan wilayah kita. Sama dengan Kanjeng Nabi sering diperingatkan oleh Allah, innaka lan tahdi man ahbabta inna hudallah. Termasuk niki nggih. Termasuk niki adalah berita sing rada nglegakno tumrape Kanjeng Nabi Muhammad. Kenapa? Li'annahu sabata fi ilmillahi ta'ala annahum la yu'minuna bal yamutuna 'alal kufri fayadkhulun nar. Fa 'ala hadha takdir yakunu al-indhar ta'kidan lil hujjah li ingkarihim. Jadi memang dalam ilmunya Allah niki sudah ditetapkan bahwa orang-orang kafir Quraisy saat itu memang mereka tidak akan pernah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan mereka sudah diketok palu atau dipastikan mereka memang yamutuna alal kufri. Mereka akan mati dalam keadaan kufur. Kita kira sama dengan kula jenengan sedaya secara nopo? Secara eksistensinya nggih seperti itu. Apa artinya? Ketika kita mengusahakan apapun yang kita lakukan, wong hasil itu juga sudah ditentukan, gitu. Kita melakukannya juga sudah ditentukan. Maka ada yang membuat kemudian kita tidak apa istilahnya Bener, paling habis benar ya. Ya Allah, jadi tinggi niki termasuk napa nggih? Kenapa kemudian Kanjeng Nabi niku didhawuhi kon tetap ingzar, tetap memberikan peringatan nggih? Karena untuk menguatkan hujah beliau ketika beliau itu diingkari. Jadi memang tugasnya mereka mengingkari, tugasnya Kanjeng Nabi mengingatkan. Ya wis klop. Gitu sebagaimana niko napa jenengane
sifatnya pangeran, apapun sifatnya pangeran itu mesti akan tembus kepada makhluknya. Itu sifatnya pangeran itu. Misalnya Gusti Allah ngapuronan, itu otomatis Allah juga akan membuat atau ngersake perkara sing kira-kira marai di ngapura. Bahkan ketika suatu saat ada seorang ulama niku di depan Ka'bah matur, Gusti kula nyuwun ismah, nyuwun dijaga dari melakukan dosa, agar dijaga dari melakukan dosa. Kemudian ada hatif, kalau kemudian doamu diijabah dan orang-orang meminta seperti itu, maka kemudian sifat pengampunan saya akan diapakan? Sifat ngapurane aku juga apa kan gitu. Gitu. Jadi kenapa ngapunten orang-orang yang sudah memahami seperti itu, melihat dunia dengan berbagai macam fenomenanya kok teko sekeco, ya, karena sudah paham ritmenya sudah paham. Wong kan ngeten niku nggih, wong nek paham kan melihat napa-napa ora anu nggih teko sekeco nggih. Nggih sama. Termasuk ngeten iki, maka Kanjeng Nabi usahanya tetap maksimal walaupun Kanjeng Nabi wis dikei bocoran. Ora itu enak ngono berarti ora usah sisan. Ngono ya ndak kan. Betul ta? Iku Gusti Allah Kanjeng Nabi ngendika iki mbok diperingatkan, mbok dijak kaya ngopo ora bakalan iman. Misalnya kok kemudian Kanjeng Nabi ya nek ngono kita duduk-duduk santai saja dong. Berarti kan ndak usah ngopo-opo lah. Mboten, ya tetep Kanjeng Nabi menyampaikan, Kanjeng Nabi tetap berdakwah. Nah kadang kan kiambak niku pengine nek dhewe menyampaikan ya diterima. Mau nek sebelum diterima ya akhirnya lirat. Jadi kita kiambak seperti itu nggih. Kiambak mengajar kudune bocah pinter-pinter gitu. Ternyata wis duwe tenanan ora pinter mutung. Nah, ya bagaimana misalnya? Ya memang pakainya harus ngeten niku. Gitu. Pakai seperti itu. Maka Inggris napa? Innama tunziru man ittaba dzikra wa khasyar rahman. Innama niku ya mestine yakni ya Muhammad napa ingzaruka bil Quran la yufidu ila man amana billah wa bi risalati. Ya Muhammad, kemudian Allah menegaskan kamu memberikan peringatan dengan Al-Qur'an itu tidak akan berfaedah, tidak akan berguna kecuali bagi orang-orang yang pertama dia sudah beriman kepada Allah dan dengan risalahmu. Jadi memang yo cara dene awal Al-Qur'an sudah jelas nggih. Pripun niku? Hudan lil mutakin, memang fungsinya gitu. Al-Qur'an itu dengan segala macam keistimewaannya itu hanya akan berfungsi sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nek mboten melakno kadang dibaca Al-Qur'an itu malah loro atine gitu kan. Ada tak? Misalnya Al-Qur'an menjelaskan ciri-ciri orang hasud, ciri dia malah loro iso jengkeli sing macake. Berarti misalnya kan gimana ini? Memang dia berarti gitu. Kan banyak nggih. Banyak orang ikut kajian ngaji ngono dilalah critake sifat riya, sifat sombong. Lebare ora mangkat meneh, kubur kae cok nganunya. Ya kenapa ya? Padahal yang namanya dawuh sebenarnya dari sana, gitu. Ya karena niki dawuh apapun itu risalatak berarti kan dengan paket komplainnya termasuk hadisnya nggih. Nah niki, faman atba'aka al-Qur'an wal hadis, gitu. Wa dzikrallahi ta'ala bil qalbi wal lisan fi halil ghaibah. Dan siapa yang akan mendapatkan manfaat dari peringatan Al-Qur'an? Pertama, orang yang mengikuti hukum-hukum Al-Qur'an dan hadis, dan orang-orang yang selalu ingat kepada Allah dengan hati dan lisannya. Dengan hati dan lisannya. Dan yang betul gak akan berfungsi itu Al-Qur'an. Gitu? Nah, zikir niku kan ada kalanya memang bil lisan, bil qalbi. Lisan niku ya otomatis nggih. Lisan itu ketika kula jenengan sedaya mendapatkan apa? Nikmat muni alhamdulillah, mendapatkan kabar gembira alhamdulillah, tidak menyanyikan membaca tarji subhanallah, itu dalam bentuk zikir juga sebenarnya. Walaupun ada juga zikir-zikir khusus yang dilafatkan, misalnya tahlil dan lain sebagainya. Tapi tidak sedikit orang-orang yang zikir bilisan ini masih sebatas simbol. Zikirnya masih sebatas kepada simbol.
Kenapa kok masih kepada sebatas simbol? Karena dia belum mengenal yang mempunyai simbolnya ini. Gitu. Zikir ini Allah, 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 Allah. Tapi yang di dalam benaknya masih itu. Allah yang disebut itu lafadznya. Berarti kan dia belum mengenal, ya? Mengenal udah nih? Belum. Kenapa? Karena Allah itu bukan itu, toh. Allah itu adalah ismun lidzat wajibil wujud. Berarti dalam kitab takrib itu, Allah itu hanya nama bagi zat yang wajib wujud. Kemudian kalau Allah kemudian diuni Allah, pas muni Allah Akbar yang tanpa itu, berarti yang disembah itu. Oke kan? Kayak tadi itu kan? Kenapa ya? Karena belum paham. Ya, adalah orang-orang yang belum paham niku nggih seperti kiambak niki karena belum paham misalnya nggih. Jenengan sudah mendengar nama seseorang yang tenar atau punya reputasi bagus atau punya nopo-nopo yang hebat tapi kita belum paham. Ketika kiambak namanya sudah sering kita dengar bahkan kita ucapkan tapi kita belum paham dengan yang punya nama, jenengan pas ke Magelang dadi siji nang masjid. Apakah jenengan akan bisa mboten saged? Gitu? Kalau kita belum paham, misalnya jenengan kepethuk neng pundi itu jadi siji jagongan keguyon, kadang belum. Oh ternyata yang punya nama itu kadang nggak paham. Maka ilmu tauhid itu penting sekali, gitu. Tauhid maka disebut usuluddin, pokok agama. Pokok itu kan berarti kalau kita membuat sebuah bangunan adalah pondasinya. Kalau pondasinya ini kokoh, mau dibuat berapa lantai, oke. Gitu. Tapi kalau pondasinya ini sudah nggak bagus, ya jangankan mau beberapa lantai 1 sudah roboh. Gitu. Nah, orang-orang yang sudah dengan hati lebih hebat lagi zikirnya. Kenapa? Karena sudah tidak begitu dengan dengan lisan, dengan simbol-simbol sama. Apalagi nanti sudah yang ke tingkat berikutnya yang sudah zikir dengan rasa. Wah, ini kesini. Gitu? Zikir dengan apa? Rasa itu sih lebih istimewa. Kenapa? Karena sudah zikir dengan rasa itu wis beda lah. Padha jenengan ku nek kok garwane iji niku garwane iji enggal niku kan kemana-mana masih ada di foto di HP nggih. Karena khawatir lali gitu. Khawatir lali kan jadi cegawa gitu ya. Ah gitu. Itu hanya berapa tahun itu. Masa aktif ngono ki berapa tahun. Tapi kalau sudah kemudian dotine nang ati, dia sudah di hati kita, apakah masih butuh seperti itu? Sudah enggak butuh kan? Simbol-simbol berupa foto-foto itu sudah butuh gitu. Kenapa? Iya. Ini kelingan terus ya. Okay. Nah, kemudian hebatnya lagi itu kalau piyambak sudah bisa merasakan dimanapun kehadiran bojone dhewe, dia lebih hati-hati ora ngopo-opo. Lah iya dah. Lah kan gitu ya. Ora ngopo-opo, waduh, hati-hati. Itu. Lah berarti kan seperti ini eling terus gitu, zikir terus. Nah, masya Allah. Maka orang-orang yang belum mengenal niku ya kemanapun dia nggak ketemu, dalam pangeran ya ora ketemu pangeran gitu. Wong urung paham. Sing ketemu awake dhewe. Bahkan banyak orang yang sampai Mekah, sampai Madinah di wukuf Arafah pun nggak ketemu pangeran, ketemu karo awake dhewe gitu. Gitu? Gimana? Buktinya apa? Buktinya ngenten. Banyak orang yang kemudian sampai ke sana kemari kemudian dia mengatakan, "Yo wong sedesa sing tekak kene nyong tok." Ketemu sapa berarti di sana? Ketemu nyong. Ngajal, kita ora lara itu. Terus diruangi biaya-biaya. Nek mek ketemu nyong kan nang omah iso gitu. Ya, dia belum paham gitu. Ya Allah. Maka tauhid itu penting sekali. Tauhid penting sekali. Ya Allah. Tauhid penting. Okay. Nah, orang-orang yang seperti itu yang kemudian ketika ada peringatan, ada berita gembira, ini akan bisa. Ketika pertama dia sudah mengikuti hukum yang ada di Al-Qur'an hadis dan selalu ingat kepada Allah bil qalbi wal lisan fi khailil ghaibah minal khalqi,
baik dalam kondisi dia sendiri, namanya cara bahasa napa niki bahasa tasawufnya, dalam kondisi ini berarti dia sedang khalwat, ya kita gimana? Khalwat sepi namanya. Atau di situ juga dalam keadaan ramai, bil ghaib gitu, atau dengan keadaan sepi ataupun dalam kondisi ramai, dia tetap ingat Allah. Lagi ya Mbak, belum seperti itu nggih, sepi ora eling pemene rame, tambah ora eling. Tambah lali. Kita kayak Mbak kayak kudune sepi-sepi eling. Oh ya sepi ora eling. Pemene rame. Lagi kan padahal akimi sholata li dzikri. Salat wae ora eling padahal dawuh akimi sholata li dzikri. Ya mlane nyuwun ngapunten cara salate kemudian enggak begitu berefek, berarti ya minal memberi. Gitu. Salate kok ya salat kok ora ngefek ning uripe gak ngefek, ning ngene sosial enggak ngefek. Nggih karena itu. Mbak pilih seperti itu. Dia tak kira gitu nggih. Tak kira ya seperti itu ya Allah. Dan itu siapa ya kula jenengan sedaya ini bukan siapa-siapa. Kayaknya menertawakan diri sendiri. Lalu selama ini jebule ora karuan gitu. Selama ini jebule ora karuan yang awake dhewe gitu ya. Jadi loh kenapa nggih sebenarnya? Sholat itu berawal dari sholat, kemudian banyak orang yang kemudian bisa mengatakan sholat itu kok nikmat, sholat itu kok bahkan bisa berefek positif, karena nggih secara logika mawon sholat niku kan diawali dengan niat, yang niat itu esensinya adalah istidharul qalbi, menghadirkan hati. Ini menghadirkan berarti tim mriku mboten hatinya, mboten hatinya, gitu. Kebanyakan kiambak Allahu Akbar hatinya kemana-mana, berarti kan itu tidak hadir namanya. Berarti kenapa sholat ini bisa nikmat? Karena kita sebenarnya nek kok saged seperti itu, kita dalam kondisi wutuh, jasate ya ruwe. Selama ini kan kadang dhewe jasate nang kene ruwe ning ndi. Berarti kan cara wonge ora wutuh nggih. Nggih to? Ora mitot. Ora akhire ora mitot tenan. Di cara wong ki ambek ora wutuh. Wong ora wutuh niku apa-apa dadi ora enak lho nggih. Ora jenak dadi ora enak. Nek wong-wong sing saged ngenten niku dimanapun kapanpun dia tetap nyaman karena wutuh terus. Nah, orang-orang yang enggak wutuh niku kaya kula njenengan sedaya iki sing donge kudune pas enak mawon ora enak. Pas salat iki kudune enak. Lho kok ora enak iki lho. Gentayangan. Urung mati wis gentayangan. Lha nggih memper nggih. Lha yo ana wong sing wis mati gentayangan. Mergo wis biasa gentayangan biyen. Ora bali berarti dia, gitu? Berarti dia tidak kembali. Ya ora kembali ke piye ora ngerti linggon bali ring ndi yo. Gitu. Kan baline ring ndi kudune. Ora ngerti nggon bali ya ora iso bali. Masyaallah. Nah tinggi kemudian alladzi akhbar bil Quran wal hadis faman kanat fi hadil awsaf fabasyirhu bi anna Allah taala yaghfiru jami'a dzunubi. Ketika kula jenengan sedaya nggih sudah bisa mengamalkan beberapa ajaran agama ini dengan baik dan benar, disertai dengan selalu zikir, ingat kepada Allah dengan lisan dan hatinya baik dalam kondisi sepi ataupun ramai, maka orang-orang seperti inilah kemudian karo Gusti Allah didhawuhi fabasyirhu, berikan berita gembira ini kepada orang tersebut bahwa Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosanya. Jadi ternyata nggih ampunan dosa itu bonus dari sekian paket yang kita usahakan. Gitu. Jadi bentuk istighfar kita nggih pengamalan terhadap ajaran agama itu juga bentuk istighfar. Lalu kadang ada istighfar yang perlu diistighfari. Kenapa? Karena hanya baru sebatas istighfar lisan. Lah, astagfirullahaladzim. Gitu. Bocah kok kayak ngono, ini namanya istighfar. Baru begitu apa iki? Niki kayane lek ngono ku ora mergo eling karo pengen sak jengkel gitu nggih. Sampai ekspresinya seperti itu. Nggih ta?
Itu apalagi yang seperti itu nggih. Wong kadang kita yang istighfar astagfirullahaladzim pun juga masih perlu diistighfari karena hanya sebatas lisan. Dan sebenarnya nek kiambak kemudian bisa mengamati betul itu kenapa kemudian kalau orang yang mendawamkan istighfar akan banyak kemanfaatan duniawiyahnya. Tadi kan Al-Qur'an pripun Kang hafal betul niku sing supe kula. Napa istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa. Kenapa boleh nih kan? Wal banina, gitu. Intinya akan diberi kecukupan rezeki, keluarga yang baik. Kenapa? Karena niku dia istighfar itu artinya apa? Orang yang sadar dengan kesalahannya sendiri. Jadi sebenarnya ngenten. Maka ketika siapapun bermasalah, termasuk kula jenengan kok bermasalah dalam hidup niku, kalau tidak mau menyalahkan diri sendiri, masih menyalahkan keadaan, menyalahkan posisi, itu tidak akan selesai. Karena maka Gusti Allah memberikan kuncinya istighfar. Nek kamu pengen selesai masalahnya istighfar. Istighfar itu kan berarti apa? Menyalahkan diri sendiri. Mungkin dewi kurang ini, saya yang kurang ini. Kebanyakan kan boten nggih. Orang itu ketika ada problem yang disalahkan bukan diri sendiri. Oke malah misalnya menaiki kahanan sing disalahke. Wah ben kahanan iku yang ngene. Kebanyakan seperti itu. Utawa menyalahkan orang lain, menyalahkan opo. Maka gampang mesti Kang Hamdan ana sing sowan ning Kang Hamdan kok ngene. Tapi kok dia tidak mau mengoreksi diri sendiri, mbok dikai solusi piro enggak akan selesai. Ngoten lho. Jadi seperti itu. Jadi istighfar itu sebenarnya Gusti Allah ya cara bahasanya kita tidak hanya sebatas istighfar niki. Ini kalau dia tidak mau introspeksi, tidak mau muhasabah, tidak akan pernah selesai walaupun istighfar berjuta-juta kali. Jadi istighfar itu kode. Gitu. Salahno awake dhewe. Ngenten sebenarnya. Gitu. Salahno awake dhewe ya Allah. Lah orang-orang seperti itu yang kemudian akan diberi ampun wa yudkhiluhul jannah wa yu'tihi sawaban azim. Orang-orang seperti itu dia sudah akan masuk surga sebelum sampai surga. Kenapa mesti hidupnya senang? Mau surga itu identik dengan senang. Lah orang-orang yang sudah bisa seperti ini mesti uripe senang banget. Gitu. Uripe mesti tenang, senang gitu loh. Ngeten. Kemudian ayat selanjutnya wa sembun juga inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Fabashshirhu napa lanjut lagi. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Oh nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Inna tumun sunne kita nahnu ya kita iku nuhyi nguripake kita al mauta utawa ingsun bahasane nggih al mauta ing pira-pira wong mati. Wa naktubulan mesti kita utawa nulis kita maing barang kodamu kang padha ndinginake sapa mauta wa asarahum lan labet-labete mauta wa kullu syai'in lan ing saben-saben suci ahsainahu gemetik ingsun hu ing syai' fi imamin ing dalem zaman mubinin kang pertelo ya Allah papan berzaman ya imamin tahu ya zaman mana Pak? Fi imamin Pak. Terus Gusti Allah dawuh inna nahnu. Inna itu kan cara bahasane tengene nahwune muazzam nafsah nggih. Muazzam nafsah ini adalah sebuah simbol napa jenengane bahasa inna nahnu bukan berarti Allah niku tidak hanya tidak satu tapi banyak mboten walaupun di dalam penggunaan napa penggunaan bala ini adalah mutakalim al-ghair tapi ini sebagai fungsinya adalah mu'azzam nafsah Allah memuliakan diri sendiri. Cara bahasa tauhid ini puji qadim ala qadim gitu. Cara bahasa tauhid seperti itu. Kemudian napa nuhyil mauta atau di sini menunjukkan bahwa sebuah kejadian itu tidak hanya secara instan tapi melalui proses dan melibatkan beberapa pihak. Maka Gusti Allah ngendika inna nahnu gitu. Gusti Allah melibatkan beberapa pihak. Contohnya tinggi fil qiyamah au fil qabri li jawabi munkar wa nakir au hil qulub al maitah bi ing dzalik. Di sini Gusti Allah leng gesangake niku kan ternyata prosesnya nggih mboten kemudian panjang tapi mulai dari peniupan malaikat
gitu. Berarti kan melibatkan pihak-pihak. Dan ini namanya salah satu penggunaan kata, salah satunya seperti itu. Au fil qabri li jawabi mungkar wa nakir, baik menghidupkannya itu besok hari kiamat atau di alam kubur untuk menjawab mungkar wa nakir, atau bahkan dikisi menghidupkan hati-hati yang mati. Lho kok ana hati mati, wong hati sakit ono, nek sakit ora ditambani kan juga mati gitu. Gitu. Maka kebanyakan kula jenengan sedaya niku kan kebanyakan kula jenengan sedaya niku ketika sakit fisik sudah geger golek dokter ya. Tapi nek sakit hati yang sakit, ini konotasinya sakit hati ini broken heart, mboten ya, penyakit hati artinya. Ketika orang punya penyakit hati, jarang yang kemudian mencari dokter ya, jarang sekali. Padahal prakteknya nanti di sana tidak ada orang disiksa gara-gara kanker, itu tidak ada. Orang disiksa gara-gara tidak ada, tapi nek disiksa masuk neraka karena penyakit-penyakit hati kan banyak. Dan hebatnya lagi, penyakit hati itu yang lebih dulu mengetahui orang lain, berbeda dengan penyakit fisik. Penyakit fisik itu yang lebih dulu tahu adalah kita. Buktinya kiambak ke dokter pun ditanya oleh dokter, jenengan sakit nopo kan? Dokternya orang langsung, oh sama nggak kan? Jenengan sakit nopo, yang dirasakan apa? Itu saja masih dilalui proses diagnosa, baru ditentukan sakitnya jebule niki, gitu. Artinya orang lain nggak tahu, yang tahu adalah diri kita. Berbeda dengan penyakit batiniah seperti ini, kita nggak tahu, malah orang lain udah tahu dulu nih. Gitu. Kiamat itu sifat sombong, ora usah dumungke, ora usah omong, mereka orang lain sudah tahu. Okay. Nah di sini wanak tubuh maqaddam wa atharuhum, Allah juga menulis dan menetapkan apa-apa yang telah dilakukan oleh mauta, bahkan juga labet-labete. Aina muru kiroman katibin bi ayak tubuh amalahu minal khairi wasyarr. Bahkan di sini waqala ba'dul fasirin al murad bi atharihim khudwatihim, canggahane ilal napa jangkahane, begitu jangkahane ilal masjid maring masjid. Bahkan dalam lintune nggih ngenten. Jadi Gusti Allah niku yang menghidupkan orang-orang yang sudah wafat, dan Allah masih menulis apa yang telah dia lakukan, menulis, kemudian masih tambah lagi atharohum. Dan ini menariknya, cara redaksinya pakai naktubu, bukan katabah nggih, bukan katabna nggih, ning naktubu. Kenapa? Karena penulisan ini berarti masih berjalan terus menerus, sehingga kula jenengan sedaya wafat niki pahala kita masih bisa mengalir, gitu. Labet asar itu kan peninggalan kula jenengan sedaya itu masih menjadi nanti, kalau baik ya menjadi penambahan amal baik, kalau buruk ya menjadi penambahan amal buruk. Apa yang kita lakukan, kita bisa melihat salah satu kasus pembunuhan pertama dilakukan oleh putranya Nabi Adam, Qabil gitu. Maka karena dia ini pencetusnya gitu, pencetusnya, maka setiap ada pembunuhan di muka bumi ini dapat bagian. Presentasinya orang ngerti. Ini dia dapat bagian, gitu. Pun sama dengan hal-hal yang baik pastinya, gitu. Pun sama dengan hal yang baik. Misalnya kalau jenengan sedaya kok misalnya di rumah, napa jenengan bisa membuat atau menginisiasi kegiatan baik, kok kiambak meninggal dunia, maka dan kegiatan baik ini masih jalan, ya kita di sana tetap asar wahum niki masih ditulis sebagai amal kula jenengan sedaya. Kan niki salah satu nih cara dene bahasa ini umur dawa termasuk seperti ini, gitu. So malaikat iso bingung, iki wonge umure wis semene ngamali sak akeh piye. Cara dilakoni semenit tahun ora nyandak, gitu. Ini kok bisa sekian? Karena termasuk napa niki? Wanak tubuh wanak tubuh maqaddamu wa asarahum niki termasuk ngeten niku. Gitu. Utawa ngenten, yang paling dekat adalah asar itu ya anak putu lah, sing paling apa? Sing paling anak putu ya asar itu ya. Jadi kula jenengan sedaya besok misalnya sudah meninggal dunia, ning kita bisa kemudian mengikuti dawuh pangeran Kanjeng Nabi, dilalah karo Gusti Allah ditakdir putrane sregep ibadah, putrane sregep salat dan sebagainya. Kita meninggal dunia masih dapat pahala salat. Kaget, maka besok itu banyak orang kaget ceritanya.
Ning mriku banyak wong kaget gitu. Kaget-kaget wis niku. Lho kok iso kaget-kaget piye? Misale jenengan, "Loh, niku enten pahala tahajud itu pahalanya siapa?" Padahal kula ngrasa ora tau tahajud. Kayaknya kula ora tau tahajud kok pahala tahajud. Pahala jenengan, pahala Anda ini kok bisa anak jenengan sregep tahajud. Amalul waladi, amalul walidi. Gitu harus sih. Gimana? Saya nggak pernah baca Al-Quran, wong deres mawon pleta-pleto ini lidah saya nggak bisa. Tapi kok saya dapat pahala Quran sebanyak ini. Anak jenengan sregep baca Al-Quran. Saya kok ada pahala puasa sunnah, pahala macam-macam gitu. Anak jenengan, kita istimewa gitu. Ini dia harus sing kaget. Kok ada pahala mendem ini. Gitu. Kalau dosa mendem ora jamak piye? Padahal rumangsane biyen ora tau mendem, ora tau. Anak jenengan. Ya, resikone wa naktubu ma qaddamu wa atharuhu kan ngoten nggih. Ya adil toh. Gitu. Lha anak jenengan niku malah ajak koncone mendem itu malah oke. Ya Allah itu. Ini memang bedanya kan ngeten. Bedanya kalau hal baik niku otomatis nih hal buruk masih diteliti. Kalau kemudian kita sudah mengusahakan maksimal memfasilitasi ben kebicarane mboten kok kepepet ngeten sudah lepas nggih. Sing kemudian betul-betul akan satu paket masuk ketika kita ada pembiaran. Sebagai orang tua tidak pernah mendidik, gitu, tidak pernah mengajar baik, tidak pernah melarang ini dan sebagainya. Akhirnya anaknya terbiasa ora tahu sholat, anaknya terbiasa melakukan maksiat karena orang tuanya tidak pernah melarang dan tidak pernah memerintah ibadah. Dan itu sing cetok. Tapi nek wong tuane sudah ibaratnya usaha maksimal melarang dan memerintah ibadah, bahkan teng riku niku napa diusahakan meneh dhewe merasa enggak mampu mendidik sendiri yuk digoreng wong sing mampu. Kok dilalah pengen terdiri wong dadi ra genah dhewe ya di situ sudah apa? Ah niku pun nganu. Pun tak napa? Pun tak kok tetep jenengan dadi malaikat ada oh ya wis. Tapi nyengapun kebanyakan orang saniki nggih seperti itu. Anaknya enggak sholat niku ya ora pati sedih. Gitu. Wong tuane padha dene. Lu saniki nyengapun nggih banyak nggih. Sekarang itu kan banyak sekali orang yang terhadap anaknya itu sementing anaknya seneng, sementing njaluk apa-apa dituruti, lupa. Masa kecil yang seperti itu dia lupa kalau besok dia akan kehilangan anaknya. Sebelum anaknya meninggal secara fisik dia sudah kan saya kathah toh. Wong tua sing kelangan anake. Aku kudu anake nyong nek ngono kae mbiyen anake nyong ora kaya ngono kae, ngono banyak toh. Nggih mboten? Bocah ki mbiyen cilike ora kaya ngono kok saiki kaya ngono ora anake nyong, banyak mboten? Banyak. Ketika sudah kehilangan anaknya walaupun kata loh sekarang kita mendengar seperti itu ketika ada informasi anak yang ini biyen ki anaknya ora ngono kae bocah ki kalem kok dadi kaya ngono ki ora anaknya lho. Namanya ini orang tua kehilangan anaknya. Ya kenapa? Ibaratnya le ngapa-ngapa ora tenan iku. Ini sing repot meneh kok itu memang disengaja bahkan pembiaran paket komplit. Paket komplit. Teknik oleh dosa pirang-pirang, kaget-kaget nggih. Kene urung tak teko meneh, kene tak teko meneh. Nek apik sih lumayan, nek sing mboten apik niku ya Allah. Mboten apik. Nggih. Atau di sini yang dimaksud adalah langkah-langkah kita ke masjid. Dan memang seperti kula jenengan ketahui niku napa jenengane seperti kula jenengan ketahui Allah niku sangat betul-betul teliti karena menjadikan saksi itu tidak hanya berupa sesuatu yang hidup ya. Saksi itu ya waktu ya tempat akan menjadi saksi. Bahkan menarik sekali ketika Ibnu Hajar Al-Asqalani niku napa jenengane menukil sebuah hadis yang ngendikake niku. Ma min abdin illa walahu babani gitu fis sama. Babun fisam babani. Babun yang zilu ilaihi rizquhu wa babun yarfa'u ilaihi amaluhu gitu. Jadi tidak ada seorang hamba kecuali dia memiliki dua pintu di langit. Yang pertama pintu untuk masuknya akses turun rezekinya, yang satu pintu akses masuk amalnya.
Ketika seorang mukmin itu meninggal dunia, maka dia pun ikut menangis. Jadi yang mau nih cok metu itu naik turun rezeki dan amalnya itu ketika kok mati menangis. Bahkan di dalam lanjutannya niku napa jenenge yang menangis tidak hanya itu. Setiap tempat yang pernah dibuat dia sujud niku menangis. Ketika orang mukmin meninggal dunia itu setiap tempat yang pernah dia buat sujud menangis. Maka kiyambek wong sepuh-sepuh niku bar salat biasane rene pindah rono. Niku ben akeh sing saksinya kaya nangisi gitu. Bahkan ketika seorang mukmin meninggal dunia itu setiap tempat di muka bumi berebut untuk menjadi makomnya. Kok dimakamkan di sini di sini. Niku karena niki napa? Semuanya akan menjadi saksi kagem kula jenengan sedaya. Wa naktubu ma qaddamu. Jadi ketika paham ngeten niku maka wong nggih mudah ikhlas. Gitu. Ora samar ora konangan ngono lho jeneng ngamal. Wong sing ngamal samar nek ora konangan. Maka jadi ketok-ketok kan berarti samar nek ora konangan. Santai wae gitu. Jadi wong nek memahami banyak sketsa dini nggih. Kemudian ila masjid kama qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fi sababin nuza inna qabilata minal ansor syakau ilan nabi. Suatu saat ada sekelompok orang dari Ansor mengadu kepada Rasulullah SAW tentang jauhnya rumah mereka kepada masjid. Kemudian mereka ingin membangun masjid di rumah-rumah di dekat masjid. Kemudian Allah menurunkan ayat ini. Wa naktubu ma qaddamu fa ulima min hadza ana man ata ilal masjid min makanin ba'idin yakunu sawahu azamu min atama min makanin qarib. Dari ayat tersebut kiyambek bisa mengetahui bahwa orang yang datang ke masjid dari tempat yang jauh itu pahalanya lebih besar daripada orang yang rumahnya dekat dari masjid. Karena orang dekat dari masjid itu malah di warning barang. Gitu nih kan? La sholata li jaril masjid ila fil masjid. Jadi minimal cara wong jumpa masjid ki ora usah mburu ganjaran di warning tok wis jinjo gitu. Gitu. Tidak sempurna salatnya tetangga masjid kecuali di masjidnya sing adoh kan. Beda nggih. Wa kama qala sallam a'zamu nas ajran fi shalah ab'atuhum mamsya ilal masajid. Orang yang paling besar pahalanya ketika sholat adalah orang yang paling jauh tempatnya dari masjid. Ya Allah. Kemudian waladhi yantaziru as-sholah ba'da sholah hatta yusalliha mal imam a'zamu ajran minal ladzi yusalli tsumma yanam tsumma yusalli. Orang yang sholat kemudian setelah itu beliau menunggu waktu lagi untuk sholat sementara dia masih di tempat sholatnya, itu pahalanya lebih besar daripada orang yang sholat kemudian dia tidur dan kemudian dia sholat. Ya Allah. Atau teng mriki ngene iki wau yang dimaksud wa fi tafsiri atharihim yakni ma taraku min sunnatin hasanatin sholihatin fa umila biha min ba'di ba'da mautihim. Yang dimaksud asar di sini adalah perbuatan baik yang pernah kita lakukan, kemudian perbuatan baik ini ditiru oleh orang-orang setelahnya, maka walaupun kita sudah meninggal dunia, maka pahalanya masih akan tetap mengalir. Termasuk kata saya ini investasinya yang paling dekat adalah dengan anak. Gitu. Ketika kita dewi malah lebih diuntungkan lagi murid sebenarnya. Itu seorang guru ini malah diuntungkan lagi karena apalagi seorang guru bisa memberikan inspirasi kepada muridnya sehingga muridnya termotivasi, saya pengen seperti beliau dalam hal ibadahnya. Akhirnya dia meninggal, dia lingkungannya termotivasi, dia oleh ganjaran isian, kan lumayan gitu kan, jangkauannya lebih banyak kita, maka guru keuntungannya banyak sekali. Oke, dari segi beberapa banyak sekali, kan yang ngapunten banyak tuh di antara kita itu sing menggapai sesuatu karena terinspirasi dari orang lain, gitu. Misalnya guys, saya dulu pernah pengen sekali belajar bahasa Arab lebih sungguh-sungguh, bahkan saya sampai daftar di UIN, saya terinspirasi oleh sosok siapa? Habib seperti itu, Habib Zain misalnya, kan jadi kita pasti punya inspirasi lah, inspirasi baik yang kita terbarkan kemudian menggerakkan hati seseorang melakukan itu menjadi bagian asar. Gitu? Apalagi kita sebagai seorang guru istimewa. Kama ruya salam man sanna
sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'di min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai'un wa man sanna sunnatan sayi'atan kana 'alaiha wizruha niki wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyanqusa min auzarihim syai'. Jadi kalau kita menjadi sebuah inisiator perbuatan baik kemudian diikuti oleh orang-orang lain, maka walaupun kita sudah meninggal dunia, kita napa jenengane tetap mendapat pahala walaupun kita sudah meninggal, dan itu tidak berkurang. Orang juga model persenan kita ternyata betul model persenan tapi full. Lho nang donya mawon kan enten nggih, sesuatu yang dinikmati seseorang dan banyak tuh enggak berkurang. Banyak toh. Kan kadang wong nunjuk anak ngono ku ganjarane kepiye kadang perdil apa piye mosok ganjar siji dikaro wong pirang-pirang. Oh di dunia saja banyak contoh sing satu perkara dinikmati satu orang dan ribuan orang bahkan jutaan orang tetap sama. Contohnya matahari niki. Matahari itu jenengan metu rono dinikmati dhewe ya tetep panase padha. Gitu. Jenengan ajak bolone wong pirang-pirang ya tetep padha gitu. Ora jenengan ajak wong 10 berkurang kan mboten. Di dunia saja sudah ada tuh hal-hal yang seperti itu, apalagi di sana lebih canggih pastinya. Lho nggih, buktine canggih. Nek ki ambas niki lawang dungake. Model geser. Niku sensor suara. La ilaha illallah. Wah kita wong Miftahul Jannah napa? Lah kan sensor suara itu. Berarti nggih. Sensornya sudah sensor touchscreen apa wong la ilaha illallah. Oh, lebih canggih pokok main gitu. Napa? Hacker. Nggih. Di sana mungkin banyak hacker nggih. Atau bahkan enggak pakai suara loh, itu tertanam di sini. Sensor kono nyensor dhewe. Set ono iki. Biar. Wah, ngoten ya. Sebagai bayangkan sing canggih-canggih pokoke. Nah, kalau canggih gitu ya. Mestinya ngaten. Oke, sedikit malih wa kullu syai'in ahsaynahu fi imam mubin, dan segala sesuatu niku oleh Allah akan dijaga. Artinya cara bahasa Jawane Gusti Allah mboten sare. Ngoten to? Artinya apapun sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan jangan kemudian sampai kita khawatir nek ngamali dhewe ora konangan, ngamali dhewe ora tersave, wis auto gitu. Auto dijogo karo pangeran, pun juga amal yang tidak baik. Wonten aja sing dicekeli ngamal api tok ngamal baik lali ya payah iki. Ternyata ya wong wakul la syai'in gitu. Segala sesuatunya berarti ya min khairin wasyarr. Kecuali diistighfari gitu. Itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seperti ini kemudian kula jenazah didhawuhi ikhlas pas gitu. Apalagi kita kembali kula jenazah bisa ngopo-opo ya karena diberi. Mosok disili diwehi kok pamerke kan ya lucu gitu. Dengan nyileh utawa bahkan malah nembung nyileh ngono mesti kok ge pamer kan lucu. Malah digeguyu kok konangan sing duwe ngono. Gitu gitu. Ya hal-hal seperti itu nggih. Sekian dulu semoga bermanfaat. Kita akhiri wallahu alam. Kita tutup kanthi doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.